Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Puji Tuhan, saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena begitu besar cinta dan kasih-Nya sehingga kita semua Bapak Ibu guru semandi boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Charles Indramayu. Oleh sebab itu, kegiatan ini akan dilakukan pada hari ini dan dibuka pada hari Sabtu 25 Agustus 2024. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya meminta Bapak Irfan Effendi untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih. Dan semuanya, sebelum mulai acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya berdoa sesuai dengan ketentuan saya, jalani menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan dan kepadanya kami bersujud. Ihdinas shiratal mustaqim, dan kepadanya kami memohon petunjuk jalan yang benar dari Ya Allah ya Tuhan kami. Berikanlah kami pemahaman yang baik, berikanlah tambahan ilmu yang baik kepada kami agar kami dapat memahami segala yang diberikan kepada kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu Guru untuk hadir pada pagi hari ini mengikuti kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif. Untuk tema kecilnya adalah penerapan budaya positif tanpa kekerasan. Saya tahu bahwa kita semua memiliki pemahaman yang sama ketika kita berharap agar supaya sekolah kita memiliki ekosistem yang baik antara peserta didik, guru, dan seluruh warga yang ada di satuan pendidikan. Oleh karenanya, pada hari ini saya ingin membagikan beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Di dalamnya ada teori posisi kontrol, di dalamnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Beberapa kosakata ini mungkin kita baru pernah dengar, tapi saya yakin bahwa kita semua mungkin sudah mempraktekkan semua itu. Tapi idealnya seperti apa? Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, saya ingin kita melihat ini dulu. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Pak Justin, kira-kira apa itu disiplin menurut Pak Justin? Apa itu disiplin? Menurut saya, disiplin itu suatu keadaan yang sudah diatur untuk tujuan menertibkan seseorang. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Justin, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan dalam materi ini. Jadi disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Saya berikan contoh nilai disiplin yang kita temui. Kita tidak ingin ada anak yang terlambat. Kita tidak ingin agar tidak ada siswa yang mengeluarkan seragam. Kita tidak ingin agar supaya tidak ada siswa yang lompat pagar. Maka itu adalah bentuk disiplin yang akan kita terangkan kepada mereka. Nah, setelah itu, sebelum kita mengetahui bagaimana mereka itu bisa menerapkan disiplin, kita harus tahu dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau di dalam ilmu psikologi ada beberapa teori tentang kebutuhan dasar manusia. Salah satu yang terkenal itu adalah konsep piramidanya Abraham Maslow.
Abraham Maslow. Di situ ada ada aktualisasi diri, rasa ingin disayang, habis itu ada kebutuhan fisiologi. Tapi pada hari ini saya ingin membagi tentang konsep yang dicetuskan oleh William Geisler. Itu sebenarnya mirip-mirip seperti apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow itu. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Dan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Ketika ada seorang istri yang mungkin ngambek, minta maaf saya belum punya istri, tapi saya memberikan contoh ini. Ya, ini beranjak dari bahan bacaan yang saya baca, Bapak Ibu. Jadi ketika seorang istri ngambek, seorang suami yang tidak memahami teori dasar kebutuhan, dia akan berespon dengan cara-cara yang berbeda. Dia kemungkinan besar istri ini ngambek karena tidak diberikan perhatian. Maka dia akan mengaktualisasikan diri dia dengan dia mencari perhatian di luar sana. Jadi itu kebutuhan dasar. Ya, ada seorang anak yang mungkin ketika dia di sekolah, dia setiap hari dia pajakin anaknya temannya dia untuk membeli makan. Nah, ketika kita sebagai guru kita melihat bahwa ini tindakan yang tidak baik, kita langsung merespon, kita memarahi dan kita memukul dia. Tapi ketika kita coba mengidentifikasi permasalahan, ternyata kita tahu bahwa ada kebutuhan dasar yang harus dia penuhi, yaitu survival. Dia ingin makan. Ternyata dari pagi orang tuanya tidak memberikan dia uang jajan. Atau ketika dia sudah memalak temannya dia untuk membeli makan, dia teriak-teriak dan dia ingin agar supaya orang lain memuji dia. Ternyata ada kebutuhan kesenangan yang ingin dipenuhi oleh anak ini. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini kita harus pahami di dalam konteks kita sebagai guru, supaya kita bisa menangani setiap peserta didik dengan efektif. Baik, kita lihat yang lanjut. Menurut Geisler, dia menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan oleh seorang guru. Nah, posisi kontrol itu seperti yang tadi saya katakan, kita bisa tahu kebutuhan seseorang, baru kita bisa mengontrol. Nah, kalau kita tidak mengetahui posisi kebutuhan seseorang, maka posisi kontrol kita akan ada pada posisi 1, 2, 3, dan 4. Maka Geisler membagi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pengawas. Dan yang kelima itu adalah manajer. Secara ideal dalam ilmu pendidikan, semua berharap agar supaya menjadi posisi manajer. Dalam beberapa pertemuan saya mengatakan kepada beberapa teman, saya bilang bahwa kalau semua guru ada pada posisi manajer, maka kita hampir sama seperti Yesus. Maka mungkin kita akan sama seperti Muhammad yang berbaik hati dengan banyak orang. Tetapi dengan konteks kita di NTT, kita saat-saat tertentu mungkin kita bisa jadi penghukum, kita bisa jadi pembuat rasa bersalah. Tetapi pada pakar-pakar pendidikan berkata bahwa yang paling ideal itu adalah manajer. Tetapi apakah demikian? Nanti kita akan tahu di mana posisi kita. Yang pertama itu kita lihat penghukum. Nah, ini penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan bahwa hukuman akan mempercepat penyelesaian masalah. Jadi dengan cara menghukum, masalah itu sudah terselesaikan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai dengan gestur-gestur menunjuk, menghardik, dan juga melotot. Dengan posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam
Jadi itu sebagai penghukum. Jadi dia menggunakan alat, dia menghardik, dia memarahi, dan efeknya murid akan menjadi penendang dan pemberontak dan menyalahkan orang lain. Jadi di depan pada saat yang bersamaan mungkin dia akan menunduk pada kita, tapi di belakang dia akan nanduk pada kita. Jadi hanya sesaat. Nah kita kan sekarang yang kita butuhkan adalah melahirkan generasi dengan pemahaman karakter, pembangunan karakter dan jangka panjang. Dampak lebih buruk dari murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya kita sedang menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Berapa banyak kita yang seringkali kita memarahi anak dengan kata-kata yang kasar. Dia sudah dibangun nilai-nilai di dalam keluarga dengan citra diri yang baik, tapi ketika dia sampai di sekolah, kata-kata hinaan yang dia terima, maka lunturlah kepercayaan dirinya dia, citra dirinya dia. Yang berikut adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rasa rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara yang negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti dan bahkan orang lain. Nanti saya akan memberikan penjelasan daripada kelima ini, tapi paling tidak saya ingin memberikan 5 posisi kontrol ini dengan seperti apa deskripsinya. Dan yang kedua adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan juga negatif. Positifnya dapat menjalankan hubungan yang baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Kita bisa lihat bahwa di sekolah itu ada siswa A yang senang dengan guru A, siswa B lebih senang dengan guru C, jadi tidak semua guru itu dia suka. Itu sebabnya kalau satu guru harus disukai oleh 1000 orang, saya pikir tidak mungkin, tidak bisa. Itu sebabnya kita harus tahu posisi kontrol kita itu seperti apa. Yang berikut adalah menjadi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kita sering melemparkan peraturan. Lu sudah datang terlambat, lu tahu dia punya hubungan apa? Lu lari 5 kali di lapangan basket. Lu buat ini konsekuensinya A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, sedangkan itu setelah itu kita lihat posisi manajer. Ini yang ideal, Bapak Ibu. Ini yang ideal. Jadi manajer itu guru melakukan sesuatu bersama-sama dengan muridnya. Jadi murid diberikan ruang, diberikan tempat untuk berbicara. Mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kita bukan melegalkan perbuatan siswa, kita bukan membenarkan perbuatan siswa, tapi kita coba sama-sama memberikan jalan keluar. Solusinya seperti apa? Oh, kalau kamu buat ini, opsinya begini loh. Ada 1, 2. Opsinya ada baik, ada buruk. Kalau kamu melakukan ini, akibat ke kamu, akibat ke orang tua, akibat ke masyarakat luas seperti ini. Jadi seperti ini adalah posisi manajer. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Jadi kelima posisi itu kita melihat penghukum. Hurufnya terlalu kecil, pecah. Yang penghukum Bapak Ibu, guru menghardik. Bentuk guru berbuat dengan cara menghardik, menunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Ya. Sedangkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas besok kamu akan begitu.
Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan begini, begini, begini. Jadi perilakunya, habis itu perkataan dari posisi penghukum itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akan memberontak, anak akan menyalahkan orang lain, dan juga anak akan cenderung berbohong. Lalu kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan melakukan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sudah menjadi terpola, sehingga aturan itu sudah tidak dihargai lagi, karena sudah dianggap seperti biasa. Ya, kita lihat saja setiap hari berapa banyak kalau di sekolah ini, kita tiap hari ada saja yang terlambat, ada saja yang bermasalah. Ya, sebenarnya dalam kasus-kasus seperti ini kita harus tahu bagaimana kita harus menangani. Lalu yang berikut adalah dampak pada murid. Dia akan mengulangi lagi kesalahan. Sedangkan posisi pembuat rasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Itu pembuat rasa bersalah. Seharusnya kamu seperti ini, dan ibu kecewa karena kamu begini. Saya kecewa, lu buat begini, lu buat begini. Itu pembuat rasa bersalah. Seringkali kita katakan kepada murid seperti itu. Ya, seringkali kita katakan kepada murid seperti itu. Lalu hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Ya, siswa akan mencoba dia menyembunyikan apa yang menjadi permasalahannya. Yang setelah itu murid melakukan murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Yang berikut murid akan berkata, maafkan saya, dan hasilnya adalah murid akan rendah diri. Sedangkan pembuat posisi sebagai teman ini, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lu bisa mengerti kesannya, lu bisa paham ibu kesannya, lu bisa mengerti pak kesannya. Kalau lu begini terus, kan kepala sekolah bisa marah ibu. Lu kalau buat begini terus, nanti lu punya orang tua juga bisa datang omelin ibu di sekolah. Jadi kita sedang bernegosiasi dengan si peserta didik untuk memposisikan diri sebagai teman. Ya, kita maksudnya memposisikan diri sebagai teman. Lalu guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, tetapi kenapa lu buat begitu? Lu sudah tahu kok, beta sudah ngomong lu ulang-ulang, tapi lu masih ulang terus. Lu sudah kasihan beta kok. Lu tidak menghargai pak kok, tidak menghargai ibu kok. Nah, itu posisi teman. Ya, itu posisi teman. Nah, biasa akibat atau dampaknya anak-anak sering menyangkal, menyembunyikan kesalahannya dan cenderung berbohong. Ya, bukan untuk yang teman ini, guru berkata bahwa ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, bantu ibu. Jadi guru bukan hanya sekedar mengirim dia untuk memperbaiki kesalahan, tapi guru juga mengambil keuntungan daripada anak ini. Karena guru ingin agar supaya kredit poinnya dari sekolah guru bisa dapatkan. Ini sama saja kita sedang mengeksploitasi kemampuan anak, karakter anak. Ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi pada posisi pemantau. Pemantau ini guru akan menghitung dan mengukur setiap kesalahan yang ada. Nah, kita punya buku SOP itu, ya, buku tatip itu. Nah, kalau pemantau ketika dia sedang ada di pagar, itu pemantau langsung bilang, lu terlambat hari ini, maka lu punya poin sekian. Lu melanggar ini, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tanpa membuka narasi, dialog secara awal, itu guru langsung menghadik dia dengan aturan-aturan yang ada. Ya, itu adalah pemantau.
dan guru menyesuaikan, guru akan bertanya kepada dia tentang setiap peraturan yang ada di sekolah kita atau di kelas kita. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, manajer ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang kamu yakini di kelas? Keyakinan kelas yang pernah kamu buat itu apa? Apa sih nilai-nilai yang pernah kamu dapatkan ketika kamu masuk sekolah? Jadi guru mulai membangun rasa percaya dirinya dia. Jadi keyakinan atau nilai-nilai itu kan bukan dibangun kita sendiri, tetapi dibangun oleh siswa dan juga guru. Siswa dan siswa, itu sebabnya nanti saya akan memberikan perbedaan kenapa harus ada keyakinan kelas dan bukan peraturan. Kita kan lebih banyak berpikir bahwa peraturan kelas, tapi pada dasarnya prinsip peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu lebih penguasaannya pada satu orang, tetapi kalau keyakinan kelas kita lemparkan ide kepada anak-anak untuk anak-anak mulai bercakap-cakap. Mereka mau apa? Saya mau tidak terlambat, saya mau tidak makan, saya tidak mau tidur di saat kelas. Maka disatukan untuk menjadi keyakinan kelas. Mereka yang kuat. Ketika ada apa-apa dengan orang tua komplain dengan aturan kelas. Katakanlah terlambat harus bayar Rp5.000. Orang tua komplain, kenapa ada pungli di kelas? Maka kita bisa menyodorkan keyakinan kelas itu. Kita tanda tangan bersama-sama. Ini bukan saya yang buat, bukan guru wali kelas yang buat, tapi ini atas kemauan daripada semua peserta didik. Jadi di kemudian hari kita tidak bisa mendapatkan kasus-kasus pidana atau kasus-kasus yang lain. Nah, ini posisi manajer. Nah, guru murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia yang berkualitas. Baik, kita akan lanjut. Nah, sebenarnya posisi kita itu ada di posisi apa? Dari kelima posisi itu. Kalau saya sudah berkata sudah memberikan contoh tentang 5 posisi itu, kira-kira posisi kita ada di mana? Pak Joyce, kira-kira Pak Joyce punya posisi ada di mana selama ini? Ya? Manajer, yakin manajer. Soalnya saya lihat kadang-kadang Pak Joyce pegang selang juga. Pegang selang jalanan. Ya? Pak Yos, kira-kira posisinya apa? Posisi 1 kali. Posisi 1, saya juga sama seperti Pak Yos. Posisi apa? Penghukum. Ya, saya sama seperti Pak Yos. Posisi membuat rasa bersalah, sama juga seperti teman-teman yang lain. Untuk mendapatkan posisi manajer itu butuh usaha, butuh kerja keras. Kita harus memiliki satu pemahaman yang sama, sehingga kita bisa menciptakan ekosistem yang baik di sekolah kita. Nah, setelah kita sudah tahu posisi kita di mana, maka disiplin positif itu bisa kita dapatkan melalui konsep segitiga restitusi. Kemarin tahun semester lalu, ketika kita mengerjakan PMM, indikator yang kita kerjakan itu adalah disiplin positif. Nah, salah satu materi yang ada di PMM modul itu tentang segitiga restitusi. Tapi saya yakin bahwa kita semua sudah lupa tentang segitiga restitusi itu. Bagus sekali Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Saya kemarin ada satu anak nama Sandro Kenek. Dia kan usil, suka mati meteran. Jadi saya lihat dia lari. Ternyata ada temannya dia yang hidup itu. Jadi saya panggil, kenapa lu main meteran? Dia bilang, oh bukan saya Pak, ini Kenek. Oke. Saya belum panggil, dia tidak datang. Besok paginya saya bilang kalau dia tidak datang, maka saya akan ke sekolah dia harus kasih berbicara di depan apel. Dengan sendirinya saya sudah mengancam dia, ya kan? Saya sudah mengambil posisi pada pembuat rasa bersalah, penghukum, ya kan? Nah, jam istirahat saya panggil dia, saya berbicara dengan dia, saya coba mengikuti konsep segitiga restitusi. Dan hasilnya dia berkata kepada saya, Pak, saya tidak akan buat lagi. Lalu, kalau lu tidak buat lagi, lu buat apa? Saya akan melihat setiap orang yang suka usilin kasih mati meteran, saya akan lapor ke Pak. Jadi dia
ketika saya membuka nilai-nilai posisi saya, posisi kontrol itu di mana, saya mulai menggali kebutuhannya dia, maka dia mulai tahu apa yang menjadi masalah di dalam diri. Dan langkah keputusan yang dia ambil dengan sendirinya dia sudah menjadi duta. Dia berkata, Pak, saya akan lapor kepada siapa? Kepada Pak, kalau ada orang-orang yang mematikan meteran. Saya bilang benar ya, benar Pak. Saya salaman dengan dia dan dia berangkat. Jadi itu salah satu contoh Bapak Ibu. Selama ini kan kita pakai selang, kita pakai tangan. Saya saya tidak pernah tempelin, tapi saya cubit Bapak Ibu. Cubit tangan, cubit perut. Kasus seperti Pak Yos kemarin, saya pernah cubit satu anak siswa laki-laki. Itu cubit minta maaf di susunya, itu sampai darah. Saya takut sekali. Saya kira perempuan lagi. Memang frekuensinya berbeda dengan kita. Baik Bapak Ibu, ini disiplin positif. Apa itu segitiga restitusi? Nah, Bapak Ibu lihat, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, dan kita tidak bersusah payah untuk melihat mereka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita lihat ini segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita tahu. Yang pertama itu adalah validasi situasi, keadaan. Ya, validasi. Yang berikut adalah validasi kebutuhan. Yang berikut adalah menstabilkan identitas, dan juga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita melihat kasus, ya Bapak Ibu, kasus yang pertama itu kita harus menstabilkan keadaan. Contohnya seperti apa? Saya akan memberikan contoh. Lihat. Nah, menstabilkan keadaan itu yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita panggil dia, menstabilkan keadaan. Yang pertama, kita mulai membangun rasa percaya diri dia, semua orang itu bersalah. Pak tahu, lu punya kesalahan ini fatal, tapi Pak juga pernah ada pada posisi lu. Kita sedang berdialog dengan dia. Ya, semua manusia itu berdosa, semua manusia pernah buat kesalahan. Ya, itu kalimat umum yang seringkali kita dengar. Jadi kita menstabilkan keadaan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya apapun yang menjadi masalah besar, kita bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, terkadang ketika kita memanggil anak itu tertutup, anak takut membuka aibnya dia. Tapi ketika kita membuka dialog, anak itu bisa terbuka. Saya tahu orang-orang BK ini pakarnya untuk membuka aibnya orang, iya kan? Aib Iya kan? Iya, dengan cara yang mereka ini pintar sekali, iya kan? Asal jangan cari-cari kesalahan orang, kan begitu? Iya kan? Nah, jadi yang berikutnya adalah Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seberapa besar masalah kamu tidak peduli. Kamu berurusan dengan siapa tidak peduli. Kita ada di sini sekarang untuk menyelesaikan masalah. Iya kan? Kadang-kadang kan seseorang itu takut dengan awalnya dan lain sebagainya, takut untuk memberitahukan kenapa, mengapa dan lain sebagainya. Kita coba ada pada posisi dia, kita berikan jalan keluar kepada dia. Jadi ini posisi menstabilkan situasi. Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, itu seperti yang tadi saya katakan, yang contoh seperti istri dan seperti anak yang sering palak di sekolah, di dalam kelas. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kita bisa katakan kepada dia, mungkin lu bisa celakakan, lu punya teman itu lebih banyak lagi. Tapi Pak tahu bahwa lu masih punya hati.
lu masih punya hati. Pak tahu bahwa mungkin lu punya orang tua juga ajarkan hal-hal yang baik. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Jadi tidak semua anak-anak melakukan sesuatu itu karena dia kriminal atau kriminal. Tapi anak-anak melakukan sesuatu itu karena dia mau mencari memenuhi kebutuhan dasarnya dia itu. Seperti yang tadi saya bilang, kebutuhan survival, kebutuhan ingin diterima. Lalu ketika kita memvalidasi kebutuhan, guru juga bisa berkata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain lagi, yang baru lagi. Lalu yang berikut adalah posisi menanyakan keyakinan. Nah ini penting Bapak Ibu. Ini penting. Jadi ketika si anak itu, ketika kita sudah melakukan 2 tahap itu, memvalidasi keadaan, menstabilkan kebutuhan, ya, kita mulai menanyakan keyakinan. Kira-kira menurut lu itu baik atau salah? Kira-kira menurut lu itu baik atau salah? Kalau lu pajak anak, itu kira-kira baik atau salah? Kita mulai membuka. Pasti anak tersebut akan berkata bahwa tidak baik. Iya kan? Nah kita gali lagi. Nah kalau itu tidak baik, kira-kira nilai kebajikan apa yang dulu sudah langgar? Kalau di dalam Kristen pasti ada nilai Kristen, mengampuni, ya kan, saling menghargai, setia dan lain sebagainya. Nah kalau lu sudah malak dan dia berkata bahwa itu tidak baik, maka saya bertanya kepada dia, kira-kira nilai kebajikan apa yang lu langgar? Maka dia akan kasih tahu bahwa saya tidak menghargai, saya tidak menghormati orang. Iya kan? Dari situ dia sudah sadar. Dia sudah sadar apa yang terjadi di dalam dirinya dia. Ya, apa yang terjadi di dalam dirinya dia. Nah, Bapak Ibu lihat yang berikut. Setelah dia sudah membuka semuanya, ketika kita sudah melakukan tahapan segitiga restitusi, maka kita memberikan intervensi 30 detik. 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non kontradiktif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Kita tanya. Nah itu seperti yang tadi saya katakan, seperti Sandro Betekeneng itu. Apakah lu ingin berbuat baik lagi? Dia bilang iya. Iya kan? Lalu kita bisa katakan, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kan ada orang, anak-anak yang dia tidak bisa menerima dirinya dia. Ya, apalagi kalau anak-anak yang korban bully di rumah, korban bully di lingkungan, korban bully di sekolah, sukar sekali untuk dia bisa menerima dirinya dia. Ya. Yang berikut adalah, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rujukan. Kita memberikan intervensi 30 detik sehingga seorang peserta didik dia bisa menemukan siapakah dia itu sebenarnya. Ya, siapakah dia itu sebenarnya. Jadi dalam pertemuan ini saya sudah memberikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya akan coba memberikan kita tugas kecil untuk. Baik, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ibu Nixi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang sangat menarik hari ini saya dapat dan akan refleksi dari saya akan gunakan dalam kegiatan layanan bimbingan yang akan saya lakukan di sekolah ini sebagai budaya positif tentang posisi kontrol saya. Nah, di sini pengalaman atau kebiasaan atau praktik yang biasa saya lakukan sebagai guru. Saya di sini bukan cuma sebagai manajer, tentunya saya di sini juga pembina OSIS dan hal-hal yang saya lakukan yaitu menghukum, membuat rasa bersalah teman dan salah satunya manajer. Nah, dilihat dengan budaya kita di NTT, tentunya 4 posisi kontrol saya sebagai guru ini saya lakukan. Nah, untuk posisi untuk belajar lebih baik menjadi seorang guru, tentunya tadi dikatakan oleh Paca dan saya merefleksikan bahwa benar juga posisi kita yang baik adalah sebagai manajer.
manajer. Bagaimana kita menghadapi budaya pola kebiasaan orang NTT yang keras. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang bisa jawab. Oke, baik, saya akan coba menjawab. Jadi yang kita butuhkan itu bukan sesaat. Yang kita butuhkan itu jangka panjang. Yang kita butuhkan itu jangka panjang. Kalau kita mau agar supaya melihat keadaan itu kondusif dengan kita menggunakan dua pola yang ada di depan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, pada saat itu pun keadaan atau situasi akan baik. Nah, keputusan anak ketika berhadapan dengan kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah itu lahir dari motivasi eksternalnya dia. Jadi dia buat dikarenakan takut mendapatkan hukuman. Dia mau mengikuti aturan karena dia kasihan pada guru sebagai teman. Kalau kita sebagai manajer, kita coba berdialog dengan dia sendiri akan menetapkan bahwa dia punya kesadaran diri, ada nilai-nilai yang harus dia bangun, ada motivasi diri, ada keyakinan yang harus dia miliki, ada nilai kebajikan yang harus dia punyai. Nah, ketika dia sudah melakukan hal tersebut, maka itu lahir dari internalnya dia, intrinsiknya dia. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi tindakan seseorang itu didorong oleh kesadaran diri dia bahwa dia harus melakukan hal yang baik. Lalu bagaimana hubungannya dengan konteks kita yang sudah sudah berakar? Orang tua seringkali mengajar kita, mendidik kita dengan pendidikan Jepang, pendidikan Belanda yang keras dengan rotan dan lain sebagainya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, saya tidak mau terlalu panjang mungkin. Saya pun juga lahir daripada rotan, lahir daripada tangan yang kasar dari seorang guru. Ya, tapi kalau kita sudah belajar tentang ini, maka kita mulai tahu bahwa apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita itu salah. Zaman kita ini berbeda. Dalam konsep Kiai Toro ada kodrat anak dan kodrat zaman. Ya, zaman kita itu sangat berbeda. Kita tidak bisa menggunakan tangan rotan untuk kita mengharapkan kedisiplinan dari seorang anak. Yang sekarang ini adalah dialog yang harus kita bangun sehingga seseorang bisa melihat potensi diri di dalam anak tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, masih ada lagi? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mohon maaf yang seharusnya tadi datang lebih awal karena saya masih dengan anak Adem dan jam 8 dan baru selesai. Dan katanya dengan sepintas tadi topik pembicaraan kita hubungan kita guru dengan anak-anak dalam kaitannya dengan karakter anak-anak kita di NTT. Memang beberapa ahli mengatakan bahwa untuk merubah tuba itu jadi manis itu suatu hal yang sulit, suatu yang secara alami dan lahir dari suatu yang pahit untuk jadi manis itu sulit. Mungkin mengurangi rasa pahit, ya. Oleh karena itu peran kita guru itu tidak melihat sebuah persoalan itu sesuatu yang instan. Kita harus bisa menggali dari anak. Ada kejadian yang terbaru bagi saya itu di anak wali saya, si Martino, yang katanya menurut rekam jejak dari anak itu mulai dari kelas 10, kelas 11 anak itu jarang masuk sekolah. Nah, giliran kemarin itu pas dapat dengan saya dan saya lihat dia 5 hari berturut-turut sudah tidak masuk sekolah, telepon tidak angkat dan orang tuanya posisi sibuk. Akhirnya saya bersama dengan minta bantuan Pak Yeri pergi ke rumahnya. Dan di rumah anak itu masih tidur. Lalu informasikan ke sini oleh orang tuanya dia sakit. Lalu saya coba cross check anaknya ini sakit atau tidak. Ya saya kunjungi rumahnya.
Sesampai di rumah ternyata anak dalam sehat walafiat, tidak sakit dia. Rupanya ini ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Orang tua dan anak menutupi kesalahan anaknya di hadapan wali kelas, lalu dia mengatakan sakit. Dan yang menyampaikan sakit itu bukan dia mama kandung, bukan dia punya bapak kandung, justru omnya yang sama-sama mabar dengan dia malam-malam, main game online sama-sama itu waktu lawan. Nah, gampang nanti esok apa. Dan nomor orang tuanya itu waktu kasih ke saya ternyata bukan nomor bapaknya, bukan juga nomor mama, nomor omnya itu. Nah, akhirnya baru-baru itu sesampai di rumah, saya bilang, nomor ini punya siapa? Punya om. Omnya itu saya lihat tampilannya anting-anting, bertato, dan kantong matanya itu apa karena kurang tidur. Akhirnya saya tanya, om hubungannya dengan ini apa? Nah, sempurnaan. Lalu aktivitas malam, ternyata mereka ini main game. Lalu saya nasihat anak itu di depan, orang tua minta nomor orang tuanya, dan orang tuanya setelah sampai di rumah baru dia tahu bahwa anaknya tidak datang sekolah karena paginya dia pakai seragam, ternyata ke kamar omnya itu tidur di situ, sehingga tidak datang sekolah. Saya suruh dia mandi, lalu datang sama-sama ke sekolah, dan sampai di sini saya. Dalam kaitannya nanti kita tugas guru, kita langsung jangan menjustis anak itu dari sebuah persoalan itu, lalu kita memvonis dia. Pendekatan persuasif, lalu pergi cek keberadaan yang sebenarnya di rumah. Dan hukuman yang seperti yang saya lagi viral itu juga saya pikir tidak terlalu bagus lah. Nah, kita jadikan mereka itu sebagai teman. Mungkin dengan cara itu kita ikuti alurnya. Karena untuk merubah dia secara instan itu suatu hal yang sulit. Nah, saya senang dengan memang saya dengar sepintas saja tadi dari ibu. Oh, ini bagaimana peran kita di sekolah. Oleh karena itu sebaiknya kita guru nih cari akar persoalannya, tidak hanya mengharapkan guru BPBK yang memainkan peran itu. Ya, kita guru binaan studi juga harus bisa lebih proaktif untuk pendekatan secara persuasif ke anak. Baik, Pak, itu saya kira itu yang tawaran saya yang perlu kami sampaikan dan saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Narsi. Jadi waktu Pak Narsi menjawab semuanya karena Pak Narsi datang terlambat, kita sudah membahas itu. Jadi segala laku, ucap, tindakan seseorang itu dia didasarkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Bertahan hidup, habis itu ada rasa diterima. Nah, kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Narsi, ternyata kita tidak bisa langsung menjudge bahwa anak ini brengsek, anak ini badung karena dia tidak pergi ke sekolah, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kita harus coba cari tahu, kira-kira dia sedang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan apa, begitu kan? Dan ketika kita sudah memenuhi, sudah tahu kebutuhan yang dia inginkan, kita bisa mengidentifikasi kira-kira treatment apa yang harus kita berikan kepada anak ini, ya, treatment apa. Kita tidak bisa langsung satu kali kita tempelin dia atau apa lain. Saya pikir cara-cara seperti itu kita sekarang mau mencoba memanusiakan manusia pada saat ini, sehingga kita menghindari cara-cara yang kasar. Apalagi sekolah kita sudah mendapatkan label sekolah ramah anak. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya pikir ya Ibu Afra satu lagi, dan ini yang terakhir. Setelah itu kita akan masuk dalam bonus. Baik, terima kasih atas semua. Ketika pertanyaan cuma sharing saja. Iya. Apa yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Iya. Pengalaman saya kalau di kelas menghindari yang namanya kata kasar atau indikator foto. Jadi di kelas itu biasanya saya anak-anak kalau misalnya ada apa yang bikin ulah, saya juga mengatakan dongeng gitu. Terus anak tanya, dongeng itu apa ibu? Terus saya tanya balik, pernah nonton sinetron ini Dono Kasino Indro? Dia bilang, iya ibu pernah nonton, kami tahu itu gitu. Nah, aku juga sama seperti Dono yang suka bikin aneh di kelas. Gitu. Jadi dari
bahasa yang saya gunakan ini pada apakah itu termasuk bullying, terus menyakiti hati anak, atau gimana begitu supaya saya jangan mengulang lagi pada saat belajar. Ya, oke. Jadi itu saja baca dari saya sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Afra yang sudah berbagi tentang keadaan yang ada di kelas. Jadi kalau kita lihat bully itu adalah tindakan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang, secara agresif. Dia menganggap bahwa dia kuat dan lawannya adalah orang yang lemah. Secara berulang-ulang. Apakah yang sekedar mengatakan sesekali? Saya pikir itu bukan bully. Tapi ada luka yang kita tinggalkan dalam diri anak, ya. Karena pada dasarnya tidak ada seorang anak sekalipun anak itu mungkin dalam keadaan fisiknya mungkin tidak baik, jelek dalam tanda kutip, dia tidak akan pernah mau dikatakan jelek, gitu kan? Dia tidak akan pernah mau, karena kebutuhan dasarnya manusia itu kan menginginkan penghargaan, itu kebutuhan dasar. Jadi kalau kita tidak menghargai orang, disitulah timbul luka dalam diri orang. Jadi saya pikir kalau dengan cara-cara seperti itu saya pikir kurang begitu bagus. Itu sebabnya program kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya nanti kalau untuk materi itu Pak Firdi, Ibu Vero yang sudah terlalu pakar. Saya tidak tahu itu bahasa apa, saya tidak tahu. Tapi secara garis besar anak-anak seperti itu ada bermacam-macam kebutuhan model anak di dalam kelas. Jadi kita melakukan pendekatan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Maka kita sudah memenuhi semua kebutuhan anak-anak, termasuk yang Ibu bilang dono itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah saatnya kita selesai dalam pertemuan kita, kegiatan diseminasi budaya positif di satuan pendidikan kita. Dan saya sangat berharap, dan juga ini juga merupakan mimpi kita semua. Jadi kita bukan hanya sekedar mendapatkan informasi dan memenuhi perbendaharaan pengetahuan kita, tapi yang sama-sama kita harapkan agar supaya praktik baik budaya positif itu bisa kita semua imbaskan ke semua warga atau keluarga besar SMA Negeri 5. Karena anak-anak yang ada di sekeliling kita adalah titipan orang tua, sehingga kita juga punya tanggung jawab untuk membawa mereka menemukan apa yang menjadi potensi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.